di minggu pertama ini kita sudah share RPS-nya, kemudian apa yang harus kita pelajari atau apa kegiatan yang per minggunya itu sudah di sana. RPS. Saya sudah stop sharing ya? Bilang lagi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, oke, saya share lagi. Baik. Saya share lagi. RPS drainase, Oke, jadi ini yang tadi bahwa kita ada sampai minggu pertama kegiatannya apa. Oh, sebentar. Ini kelas A ternyata belum masuk kelas B ya. Oke, sebentar. Kalau gitu saya share ke grupnya. Katanya sudah di-invite ke kelas B, sampai saya sudah delete itu. Baik, sebentar ya. Ini saya inikan dulu. Kelas B. Ini kelas B ya. Kelas B. Sebentar. Saya harus ketemu dengan kelas B. Kalian untuk barcode absen kelas B ya. Kelas B absennya belum. Ini bensin agak atau nanti aja ya setelah kita kuliah ya kalau lama ya. Oke, kali juga sudah masuk. Kelas B jam 9.40 kita ambil dulu praktiknya. Wow, 89. Satu kelas. Masya Allah. Satu kelas 89 orang. Bagaimana ini? Oke, sambil ini sudah masuk. Baik, sambil sudah saya share itunya, barcode-nya yang di kelas B, kita langsung untuk RPS-nya bisa sambil dibaca, ya Mas ya, Mbak. Nanti ya RPS-nya dibaca. Jadi intinya kita ada kegiatan saya mengajar sampai UTS, kemudian dilanjutkan dengan Pak Indro. Nah, harapan saya setelah UTS itu materi secara umum mengenai drainase kalian sudah kuasai betul. Ya, materi mengenai drainase sudah dikuasai betul sehingga pelaksanaan tugas itu sudah tidak bingung lagi. Jadi semester ini saya berharap tidak ada kesulitan lagi di dalam pelaksanaan tugas drainase. Gitu ya. Jadi ini materi mulai nanti minggu ke-9, 10, 11. 12, 13, 14, 15 ini lebih kepada
aplikasi mengenai bagaimana menghitung hidrologi, bagaimana menghitung hidrolika, bagaimana mendesain saluran, merencanakan saluran, kemudian bangunan-bangunan pelengkap seperti itu. Nah, karena background-nya mata kuliah drainase ini didukung oleh mata kuliah pendukungnya adalah hidrologi, hidrolika, kemudian geoteknik lektan, juga struktur. Jadi saya berharap kalian mengingat kembali bahwa mata kuliah pendukung itu tidak boleh lupa ya. Mata kuliah pendukung itu tidak boleh lupa. Bagaimana menghitung debit, bagaimana menghitung saluran, kecepatan izinnya, bagaimana menghitung kecepatan aliran, bagaimana menentukan penampang basah saluran, bagaimana gitu ya. Jadi itu tidak boleh lupa ya. Meskipun nanti di dalam mata kuliah drainase ini akan kita singgung lagi, tapi kan tentu tidak sedalam kalau waktu mata kuliah yang spesifik, yang misalkan hidrologi, itu mulai bagaimana menghitung hujan wilayah, bagaimana menghitung hujan rancangan, bagaimana menghitung intensitas hujan dengan durasi pendek, yang supaya bisa menghitung debit banjir dengan skala ulang tertentu, dengan bagaimana mengaplikasikan rumus-rumus metode rasional untuk menghitung limpasan permukaan. Baik, ini untuk RPS-nya. Kemudian ini saya stop sharing dulu, bisa dibaca sendiri nanti RPS-nya ya. Mungkin di dalam perjalanannya juga ini akan tetap ada perbaikan. Oke, kita stop sharing. Saya untuk SOP tugas itu juga coba dibaca sendiri dulu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan sambil jalan nanti kalian boleh menanyakan langsung. Oke? Bisa. Baik. Itu saya tutup yang file yang tadi. Kita coba share materi pertama ya, supaya kita punya gambaran. Saya share materi yang pertama. Itu yang sudah saya share juga di kelas kita ya. Baik, kita mulai sekilas. Ini saya share file. Ya, minggu pertama. Baik, jadi ini secara umum latar belakang mengapa kita perlu membahas mengenai drainase, begitu ya. Ini tentu yang kita bahas adalah drainase kota. Jadi seiring perkembangan penduduk perkotaan, ini sudah terlihat materinya? Sudah, Bu. Baik, sudah ya. Jadi ini seiring dengan perkembangan penduduk, tentu masalah-masalah yang terjadi di perkotaan juga makin banyak. Jadi terutama masalah sanitasi, kemudian drainase di dalamnya. Kemudian permasalahan banjir dan sebagainya itu biasanya juga terkait dari permasalahan perkembangan perkotaan. Nah, pada umumnya penanganan sistem drainase di kota itu masih bersifat parsial atau sepotong-sepotong, sehingga ini tidak menyelesaikan masalah secara tuntas atau secara keseluruhan. Ya, ini barangkali yang kita lihat hal-hal yang sudah kita lihat seringkali di musim-musim penghujan di kota-kota besar, terutama kota-kota yang mempunyai topografi yang datar gitu ya. Tetapi sekarang kita lihat tidak saja daerah-daerah yang mempunyai topografi datar, tetapi daerah seperti katakanlah Undip saja kan pernah terjadi banjir kan ya? Pernah terjadi banjir. Artinya apa yang menyebabkan banjir? Jadi itu beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya banjir itu banyak faktor. Jadi kita bisa melihat tidak hanya wilayah yang dataran rendah atau hanya yang mempunyai topografi landai, tapi daerah pegunungan atau daerah-daerah dengan topografi tinggi pun memungkinkan terjadi banjir jika masalah drainasenya tidak baik. Ya, ini di kota-kota besar. Kemudian, maksud mengapa kita perlu membahas mengenai drainase kota? Karena di sini kita perlu menyelesaikan permasalahan genangan tadi. Jadi di sini para pengelola sistem drainase perkotaan ini diharapkan mampu atau paham terhadap fungsi drainase, faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan drainase perkotaan.
Tujuannya apa? Tentu mewujudkan sistem transportasi kebijakan yang berwawasan lingkungan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Aturannya apa? Ada aturan teknisnya, ada aturan sosialnya, ekonominya, lingkungannya. Jadi semua ada kaidah-kaidah. Ya. Beberapa istilah ya seperti biasa, apa itu urban drainage atau drainage apa? Urban drainage ya, urban drainage perkotaan. Drainase itu adalah drainase sendiri adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan. Jadi tidak selalu drainase itu mesti mematuskan ya, mematuskan itu mengeringkan secara cepat, tidak harus seperti itu, tetapi sekarang drainase berwawasan lingkungan itu tidak harus mengalirkan air secepat-cepatnya ke hilir, tetapi lebih kepada bagaimana intinya adalah mengurangi genangan secepat-cepatnya, tetapi tidak berdampak ke daerah sekitarnya. Sistem drainase perkotaan, oke, nanti kita bisa baca. Sorry, saya potong sebentar. Kita itu memang untuk daring dibatasi 30 menit ya. Iya Bu, setahu saya 30 sampai 45 menit Bu. 30 sampai 45 menit. Bahkan kalau saya lihat tadi katanya ada yang sampai hanya 15 menit ya. Mungkin kita agak cepat, tapi materinya kita siapin. Jadi nanti kalian sempat baca dulu ya. Jadi ini tadi saya agak terkendala, saya dari share. Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi nanti kita sampai 10.30 nggak apa-apa? Ya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Tidak apa Bu. Tidak apa ya, baik. Kak, halo ya, gimana Mas? Oke. Nah, sistem drainase perkotaan sendiri adalah jaringan pembuangan air yang berfungsi mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan yang berasal dari hujan lokal. Jadi bedanya dengan sistem pengendali banjir, ya bedanya dengan sistem pengendali banjir. Kalau pengendali banjir biasanya kita kendalikan apa? Banjir di badan air utamanya, misalkan sungainya, gitu ya. Tapi kalau sistem drainase itu hanya berasal dari hujan lokal. Jadi kawasan misalkan satu wilayah permukiman atau satu wilayah kelurahan, gitu ya. Jadi satu kompleks besar, gitu. Tapi bukan mengendalikan bagaimana pengendalian banjir dari limpasan banjir sungai, misalkan seperti itu. Oleh karena itu, yang kita hitung adalah hujan dengan daerah tangkapan airnya di lokasi perkotaan. Itu DTA atau daerah tangkapan airnya itu adalah daerah yang airnya itu mengalir ke saluran yang akan kita rencanakan. Jadi kita tidak mendesain bangunan pengendali banjir atau flood control pada badan air utama atau sungainya, bukan seperti itu ya. Yang kita bahas adalah hujan lokal yang di kawasan, sehingga harapannya hujan lokal tadi tidak mengakibatkan genangan yang mengganggu masyarakat dan memberikan manfaat bagi kegiatan manusia. Nah, apa itu drainase berwawasan lingkungan? Adalah mengelola drainase yang tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan. Ya, seperti tadi, kalau drainase konvensional dulu itu tujuannya drainase adalah mengalirkan air secepat-cepatnya. Artinya misalkan daerah hulu pokoknya membuat saluran secepat-cepatnya sehingga daerahnya aman. Nah, tidak memikirkan apakah air yang kita salurkan ke belakang tadi, ke bawah, ke hilir tadi, itu berdampak atau tidak ke hilir. Jangan-jangan daerah kita aman, kemudian air yang cepat mengalir tadi justru masuk ke sungai, sungainya itu terhambat di bawah, dan akhirnya justru mengakibatkan genangan banjir di daerah hilirnya. Misalkan itu artinya menimbulkan kerugian bagi daerah lain, itu yang kita tidak inginkan. Makanya ada konsep drainase berwawasan lingkungan. Nah, pola pengelolaan drainase berwawasan lingkungan ini tadi ada beberapa konsep. Nanti barangkali mungkin sekarang kakak-kakak kelas sekalian sudah mulai banyak yang mengambil tugas akhir perencanaan drainase. Ada yang kemarin itu ada 6 orang ya yang sudah sidang. Ya alhamdulillah memang karena
mereka perencanaan pertama untuk kalian, ini angkatan 2017 ya? Sorry, 2018? 2018. 2018. Karena kok 2017 ke sini kan untuk tugas akhirnya sudah harus perancangan ya. Sudah harus perancangan. Jadi kalian betul-betul harus bisa misalkan perencanaan drainase. Itu memang betul-betul harus bisa mendesain, sistem drainase itu harus bisa mendesain. Gitu. Makanya ini kaitannya kenapa tugas itu saya sudah fokuskan dari minggu ke-9 itu sudah harus betul-betul tugas itu ya input dari tugas pelaksanaan tugas real kalian gitu. Jadi misalkan tugas mingguan ya real sekalian sama tugas mingguan kalian gitu. Jadi otomatis membuat tugas ya sekalian mengerjakan tugas besar sekalian sebagai tugas mingguan gitu. Supaya nanti di dalam bagian terakhirnya itu hasilnya benar-benar seperti desain sistem drainase yang benar lengkap dari awal sampai akhir, mulai dari identifikasi atau pengumpulan datanya, analisa petanya, perencanaan sistem atau layoutnya, perencanaan hidrologi atau perhitungan hidrolikanya, penggambarannya, sampai mungkin kalau di tugas besar ini bedanya dengan skripsi adalah di tugas besar mungkin belum sampai pada tahap analisa biaya. Jadi mungkin sampai outputnya adalah sampai gambar desain. Meskipun gambarnya adalah tipikal, tetapi sudah muncul gambar. Nah, kembali lagi ke pola-pola drainase kawasan lingkungan ini, apa yang berkawasan lingkungan adalah biasanya ada konsep namanya LID, Low Impact Development, atau pembangunan yang berdampak rendah terhadap lingkungan, atau juga ada yang menyebutnya sebagai itu SUDS itu tadi, berkawasan lingkungan, Sustainable Urban Drainage System. Ada pola-pola di mana air itu tidak secepat-cepatnya dibuang ke hilir, tetapi lebih kepada pola ditampung dulu, ditahan dulu air itu, ditahan di tempat, ditahan, tetapi tidak menimbulkan supaya tidak menimbulkan genangan banjir. Apa yang harus dilakukan? Di sini ada misalkan menggunakan pola detensi, ada pola retensi, ada detensi, ada retensi. Apa bedanya pola detensi dan pola retensi? Pola detensi itu adalah menampung sementara. Jadi, misalkan membuat kolam penampung sementara. Kemudian kalau misalkan airnya itu kita tampung sementara, nanti pada saat musim atau muka air di bawah saluran yang akan mengalirkannya itu sudah rendah, airnya itu kita keluarkan lagi. Jadi namanya tampung sementara. Nah, pola yang berikutnya adalah pola retensi. Nah, selain menampung, dia juga meresapkan. Contohnya dengan membuat sumber resapan, saluran resapan, bidang resapan, atau kolam resapan. Ya, ini yang disebut dengan kolam retensi untuk pola retensi, dan pola retensi kolamnya disebut kolam retensi. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian badan air utama sebagai penampung aliran air biasanya kita sebut sungai. Apa itu sungai? Sungai adalah alur di permukaan tempat pengalirannya aliran yang biasanya menampung air dari daerah aliran sungai, mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke muara, biasanya laut atau danau. Ya. Nah, sungai mengalirkan sebagian air sebagai aliran dasar atau gas flow dari kedua mata air di dalam gas melalui daerah gunungan sampai ke pantai. Jadi ada beberapa definisi ya. Kemudian, nah untuk ideal sungai, kita coba agak perbesar. Mungkin di PSDA atau hidrologi ya. Kalau ini misalkan ini adalah gambaran potongan memanjang dari gas. Saya suka menggambarkan kalau gas itu kalau kita potong, di atas kita sebut sebagai headwater, gitu ya, bagian hulu.
terus bagian tengah, bagian hilir gitu ya? Itu enggak? Masih ingat ya? Masih Bu, ada. Iya. Ada ya, puter bagian hulu. Bagian hulu biasanya sebagai kawasan apa? Idealnya kan daerahnya kan daerah hulu itu tebing apa? Kemiringannya tajam gitu. Konservasi Bu. Sebagai kawasan konservasi. Oh, ada anak kucingnya lucu. Ya. Kemudian bagian tengah itu sebagai daerah transisi, bagian hilir sebagai daerah deposit gitu ya. Gitu. Kalau kita lihat apa namanya, kita perhatikan dari peta atau kita lihat di topografi gitu ya, daerah hulu sungainya cenderung kecil-kecil bercabang-cabang begitu ya. Kemudian bagian tengah itu cenderung mulai agak tidak terlampau bercabang-cabang dan cenderung lebih stabil. Kemudian di bagian muara karena dia bagian deposisi atau endapan-endapan, kecepatan alirannya cenderung kecil, sungainya melebar, itu akhirnya sungainya banyak bercabang-cabang gitu ya, terjadi perpindahan-perpindahan alur. Nah, kalau di bagian tengah sungainya cenderung lurus gitu ya. Nah, kalau di muara biasanya cenderung berbelok-belok, bermeander, banyak-banyak kosong-kosong pasir atau endapan-endapan pasir yang mengakibatkan sungainya bercabang-cabang atau braided ya, berjalin ya, sungainya berjalin bercabang-cabang tapi nanti ketemu lagi, melebar lagi. Nah, untuk sungai itu secara umum seperti itu. Kemudian nah, sistem fluvial atau sistem sungai itu biasanya seperti ini ya. Zona bagian hulu adalah upstream, ini sebagai zona konservasi, bagian tengahnya sebagai zona transfer, yang seperti saya pernah jelaskan di di hidrologi atau PSP ya. Kemudian zona yang hilir adalah zona deposisi atau pengendapan. Bagian hulu biasanya untuk pengendalian, untuk kontrol bagian upstream, dan di tengah bagian transfer, dan di hilir adalah bagian untuk kontrol bagian hilir. Kemudian apa yang disebut dengan kala ulang? Masih ingat istilah kala ulang ya? Kala ulang atau return period ya? Masih ingat ya? Kala ulang adalah waktu hipotetik di mana probabilitas kejadian debit atau hujan dengan besaran tertentu akan disamai atau dilampaui sekali dalam jangka waktu tertentu. Jadi probabilitas itu adalah kejadian hipotetik ya, waktu hipotetik dari satu kejadian baik hujan, debit ataupun kejadian-kejadian lain yang besarannya itu bisa disamai atau dilampaui sekali dalam waktu tersebut. Misalnya selama 10 tahun debit maksimum tahunan itu misalkan 50 meter kubik per detik pada satu sungai. Kemudian tahun 2010 debitnya 50, tahun 2011 debitnya 49, tahun 2013 debitnya 60 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita menyebut dengan kala ulang 2 tahun, artinya selama 10 tahun itu sepertinya 50%, probabilitas 50% itu berapa terlampaui atau disamai debit yang pernah terjadi tersebut. Kemudian debit banjir rencana. Debit banjir rencana adalah debit maksimum dari sistem drainase yang didasarkan kala ulang tertentu. Nah, seperti ini. Jadi jangan lupa debit banjir rencana. Debit banjir rencana adalah selalu terkait dengan kala ulang atau periode ya, dan periode. Nah, targetnya kita pilih lagi.
Nah, masih bisa lihat layarnya? Masih, Bu. Masih, baik. Masih, Bu. Debit banjirnya adalah debit banjir maksimum. Debit banjir maksimum dari satu sistem. Jangan lupa ada batasan maksimumnya itu berapa? Besaran banjirnya berapa? Jangan lupa batasannya adalah debit banjir kala ulang tertentu. Misalnya, kala ulang 2 tahun, kala ulang 5 tahun, kala ulang 10 tahun. Nah, untuk sistem drainase perkotaan, rasa-rasanya tidak pernah lebih dari kala ulang 10 tahun, tergantung dari luas daerah tangkapan airnya, kemudian tipe kotanya, misalkan tipenya apakah kota besar, kota sedang, atau kota kecil, atau kota metropolitan, kemudian tipe salurannya apa, dari saluran primer, sekunder, atau tersier, semua nanti itu akan mempengaruhi besarnya kala ulang. Kala ulangnya, kala ulang berapa, kala ulang bertahunkah, 5 tahunkah, 10 tahunkah, seperti itu. Tidak pernah kalau misalkan sistem drainase kota itu menggunakan banjir kala ulang 100 tahun. Biasanya kalau debit banjir 100 tahun, 50 tahun itu biasanya untuk pengendali banjir untuk sungai atau flood control. Jadi bukan untuk sistem drainase. Oke, sampai sini masih sudah mulai ingat ya apa itu kala ulang, apa itu debit banjir rencana ya? Iya, sudah mulai ingat ya. Baik. Nah, kemudian komponen-komponen drainase ada istilah lagi, apa itu daerah genangan. Daerah genangan adalah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase. Jadi kalau genangannya di sawah itu ya bukan karena masalah drainase ya. Jadi genangan yang terjadi akibat tidak berfungsinya sistem drainase sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Kemudian, nah juga jangan lupa istilah daerah tangkapan air, atau kalau kita menggunakan sistem untuk das besar, das daerah aliran sungai. Ada yang disebut juga daerah pengaliran sungai. Tapi untuk daerah perkotaan, untuk sistem drainase kita nyebutnya biasanya daerah tangkapan airnya seberapa? Daerah tangkapan air, daerah yang mengalirkan air ke saluran. Jadi kalau kita mau mendesain saluran, maka kita harus tahu berapa air yang masuk ke saluran ini, berapa air yang masuk ke saluran, sehingga kita harus melihat daerah tangkapan airnya itu seberapa luas. Masih ingat debit, rumus untuk menghitung debit dengan metode rasional? Masih ingat ya? Q sama dengan apa? Debit rasional. Untuk menghitung debit, I sama dengan apa kali apa kali apa gitu. Fungsinya atau untuk menghitung debit fungsinya apa saja atau faktornya apa saja? Untuk menghitung debit air hujan, CIA. Ya. C, apa itu C? C adalah angka koefisien limpasan. Ya. Koefisien limpasan permukaan atau koefisien runoff yang dipengaruhi oleh tata guna lahan, ya, tata guna lahan, jenis tanahnya, kemiringannya, gitu ya. Itu koefisien limpasan atau koefisien runoff. I adalah intensitas hujan dan A adalah luas daerah tangkapan airnya ini ya. Jadi oleh karena itu makanya pada saat kita mendimensi saluran, maka harus tahu berapa luas daerah tangkapannya. Karena apa? Untuk menghitung jumlah air hujannya atau yang menjadi debit kan. Nah, yang kita air hujan yang terkumpul berapa, masuk ke saluran berapa, sehingga dimensi salurannya mesti berapa kan gitu. Dimensi salurannya yang mampu mengalirkan air yang ditampung pada satu daerah tangkapan air, maka itu akan menjadi dasar untuk mendimensi atau menentukan berapa besarnya saluran supaya tidak melimpas dan akhirnya menimbulkan genangan ini kan gitu. Oke, kemudian badan air. Nah, badan air adalah tempat pengolahan air yang terakhir. Pengelolaan
penampungan air yang terakhir yang dapat melakukan. Oke, badan air adalah tempat pengolahan air yang terakhir yang dapat melakukan proses memperbaiki diri atau self purification. Dapat berupa sungai, danau, rawa, dan laut yang menerima aliran dari sistem drainase perkotaan. Jadi bagian akhir dari atau outletnya dari saluran-saluran atau sistem drainase yang kita rencanakan pada satu kawasan perkotaan itu akan mengalir kemana? Mengalir kemana ini harus tahu ini, kita mesti apakah ke sungai, apakah ke danau, apakah ke rawa, atau ke laut. Jadi ini nanti sebagai, kenapa kita harus tahu? Karena supaya kita bisa memastikan ngalirnya dengan cara apa. Kalau misalkan ke sungai, apakah elevasi saluran kita bisa mengalir ke sungai secara alamiah, secara gravitasi? Ya, kalau misalkan harus langsung ke laut, apakah sungai kita masih tidak terpengaruh air pasang? Ya, jadi ini harus kita pertimbangkan. Kalau misalkan ternyata air buangan outlet dari kawasan kita itu ternyata lebih rendah dari sungai atau badan air yang akan kita buang, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira seperti apa? Kalau misalkan kita mau membuang buangan air dari kawasan kita, mau mengalirkan sisa drainase, misalkan kita sudah membuat kolam tampungan, tadi ada kolam retensi, misalkan sudah membuat konsep-konsep seperti itu, tetapi masih ada air yang tetap tidak bisa kita tahan, tetapi harus kita alirkan ke hilir. Sementara bagian hilir atau badan air yang akan kita buangi ternyata secara topografi atau topografinya mungkin memungkinkan, tetapi terkadang pada saat-saat tertentu elevasi muka airnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan elevasi muka air di saluran kita. Apa yang harus kita lakukan? Pakai pompa, Bu. Pakai pompa. Satu, bisa pakai pompa. Artinya kita mesti membuat bangunan untuk membatasi dari saluran kita terhadap badan air dengan membuat pompa. Ya. Nah, untuk daerah-daerah yang secara topografi memang kawasannya rendah, seperti mungkin di daerah Semarang itu daerah ya, yang dekat-dekat muara, begitu ya. Itu kan daerahnya lebih rendah ya, jadi ada membuat polder ya, ya. Dan akhirnya memang mengalirkannya dengan pompa, gitu ya. Jadi itu kita mesti tahu boundary condition, ya, kondisi batas. Jadi pada saat kita membuat pemodelan hidrolikanya, menghitung muka air, saya bisa menghitung muka airnya di saluran kita seperti ini, tetapi jangan lupa untuk mengalirkan air itu kita mesti lihat bagian hilirnya itu muka air hilirnya atau muka air badan airnya seperti apa. Kita harus tahu. Jadi tidak serta-merta pokoknya kita membuat saluran seperti ini. Itu. Ya. Baik, kemudian bangunan pelengkap. Nah, nanti ada bangunan pelengkap, ada gorong-gorong, ada terjunan, sifon talang, ada tali air atau strip gitu, strip inlet, ada pompa, ada sebagainya. Saya akan cepat. Sistem drainase, nah, jaringan drainase itu ada jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier. Oke, dan jaringan drainase lokal untuk mengalirkannya ke saluran primer, sekunder, dan tersier. Jadi ini istilah-istilahnya ya. Nah, saluran primer, sekunder, tersier ini nanti bagaimana mendimensinya, besarannya, kalau ulangnya berapa, ini ada kriterianya. Kemudian fungsinya drainase seperti apa? Mengeringkan, mengalirkan, mengendalikan, meresapkan. Ini nanti dibaca. Kemudian mungkin layout secara umum. Ini misalkan sungai yang titik-titik itu tidak tampak kelihatan mungkin ya di sini. Oke. Titik-titik ini adalah boundary condition, boundary catchment boundary. Jadi misalkan kita punya drainase minor ya, ini sistem drainase minor. Drainase mayor itu biasanya drainase yang di seluruh kawasan besar. Gitu. Kalau yang tadi saya sebutkan, kalau kita misalkan mau merencanakan drainase satu kawasan kecil, drainase lokal begitu, nah
maka di sini nanti ada saluran tersier, ada saluran sekunder, saluran tersier ketemu saluran sekunder ketemu menjadi saluran sekunder ketemu saluran primer. Nah ini sungai, kalau kita mau membuang air ke sungai, maka kita mesti mempertimbangkan tadi elevasi muka air sungai ini memungkinkan nggak kalau kita membuang airnya secara gravitasi. Elevasi muka air banjir maksimumnya sungai berapa? Kalau misalkan ternyata muka air banjir maksimum sungai ini tidak memungkinkan kita membuang secara gravitasi, kita mesti melihat karakteristiknya ini bagaimana. Kalau gitu, ya ini tadi kita buat pintu atau kita buat pompa sehingga pada saat muka air di sininya lebih rendah, kalau memungkinkan untuk dialirkan secara gravitasi, kita buka pintunya. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan secara gravitasi, ya tidak harus kita pompa. Sungai ini biasanya pengendalian banjirnya kita sebut dengan pengendalian banjir sungai atau flood control. Nah ini permasalahan biasanya di drainase ini sangat sering kita lihat ya, ada drainase di atas saluran, kendala-kendalanya seperti itu. Kadang-kadang di perkotaan saluran itu bukan dibersihkan, malah di atasnya dikasih jembatan darurat begitu ya, bisa untuk nongkrong gitu ya. Untuk nongkrong atau di kota-kota besar karena keterbatasan lahan, masyarakat ya marginal gitu akhirnya memanfaatkan apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk bertahan hidup. Ini yang kadang-kadang dilema untuk sistem pengelolaan drainase ke saluran infrastruktur drainasenya sendiri. Ya kadang-kadang ini ada saluran di tengah sungai, ada rumah membuat tiang-tiang di tengah saluran begini, seperti ini. Ini banyak kita temukan di kota-kota besar. Tapi mungkin sekarang juga jauh lebih baik. Ya kayak gini, fungsi saluran berubah menjadi sampah. Jadi tugas kita semua ya, tugas kalian nanti juga. Kayak gini juga. Ini kan sistem drainase. Pemeliharaan juga tidak baik kalau tidak sampah ya, ini sedimen harusnya dikeruk berapa bulan sekali secara rutin, tapi ini tidak dilakukan, ya ini mengurangi kapasitas. Nah, ini jam 10.30, masih beberapa materi, tetapi ini masih pendahuluan. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Kalian bisa membacanya sendiri, kalau tidak jelas, nanti bisa ditanyakan, bisa via WA, bisa via email, silakan. Ya, nanti dibaca sendiri ya. Ya, Bu. Nah, oke, saya kembali lagi ke ini, mengingatkan di RPS, ini saya stop sharing dulu. Mumpung ingat, untuk ininya, saya lupa, tadi mengingatkan untuk, ini apa? Reference. Karena drainase itu sebenarnya referensinya banyak sekali, tapi mungkin paling kita lihat ya, sudah lihat ya. Referensinya kalau mau yang cukup petunjuk pelaksanaan drainase itu sudah ada di penyelenggaraan drainase perkotaan, ini sudah merupakan peraturan Menteri PU, Permen PU ini sudah ada. Jadi nanti coba dibaca lagi di sana semua ada semua. Kemudian ini juga materi bidang drainase itu juga ada. Kemudian tentu ini yang punya Pak Suripin. Kemudian ada Cipta Karya ini, SKS ini semua sudah ada. Jadi bagaimana badan standarisasi ini semua sudah ada. Merencanakan drainase kota, bagaimana membuat sumur resapan, mendesainnya bagaimana, kemudian, untuk EPA SWMM-nya, untuk software-nya, atau kalian kalau mau menggunakan software yang lain juga silakan, tapi ini kalian bisa mencari atau googling banyak sekali tutorialnya untuk menggunakan EPA SWMM. Ya. Jadi bisa di linknya juga. Oke, kira-kira seperti itu. Saya stop sharing. Nanti ini sudah ada di materi ya. Kemudian sebelum saya akhiri,
Saya coba tolong diaktifkan ininya ya. Gimana saya supaya bisa memotret, karena harus ada bukti kalau kita kuliah. Supaya diaktifkan videonya supaya bisa masuk semua gimana ya? Maksudnya beberapa sheet gitu loh. Kalau di Zoom kan bisa ya. Saya kalau di ini Bu, gimana Mas? Gimana Mas? apa namanya? Kalau misalkan Ibu pengen tahu gimana yang open cam itu, setiap anak-anaknya harus dipin, Bu. Harus Kalau dipin di ya? Teams, iya harus dipin. Oh, kalau di Zoom kan harus kan bisa langsung muncul berapa halaman Iya. gitu ya. Kalau di Teams, Ibu harus pin satu-satu, Bu. Jadi kan di kotak ini, di depan ada 9 kotak ini. Jadi Ibu cuma bisa Iya, iya, 9, iya. nanti ganti lagi gitu. Oh, gitu harus jadi saya pin satu-satu gitu ya. Iya, Bu, betul. Oh, pin banyak sekali ya. Oke. Saya Iya, Bu. pin banyak amat ya. Atau mungkin saya coba beberapa saja lah ya yang bisa saya ini. Supaya bisa. Tidak kelihatan. Pin kenapa? Yang tidak pin kenapa? Nggak bisa. Yang Abdullah Faiz bisa, yang ini nggak bisa. Kenapa? Lagi nggak open cam kali ya? Nggak bisa tuh Mas. Oh ini ada yang siapa ini Mas? Bu, permisi Bu, nama Bisa, Bu. saya Dista Jutika Putra, lagi di jalan Bu. Oh gitu. Loh, kok ada yang tidur kan? Ya, Bu. Bener kan? Mas Kamil. Kamil. Ya Bu, Kamu tidur atau masih tidur? Enggak Bu, dari tadi udah join Bu. Emang Oke. mukanya lagi kusut aja Bu. Oh, mukanya lagi kusut, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah kelihatan. Oke, gimana ya? Kok nggak bisa yang lain ya? Nggak bisa dipin tuh? Oke, berapa lagi yang bisa dipin? Harus saya Jadi yang memang pin ya? Iya, jadi kalau misalkan Ibu mau lihat yang lain, Ibu harus unpin dulu, terus ganti yang lain gitu, Bu. Oh, Emang harus bergantian. satu-satu gitu. Nggak, Iya, maksudnya betul. saya ini mesti membuat satu dokumentasi untuk akreditasi gitu ya. Jadi siapa yang nggak bisa muncul beberapa layar gitu ya kalau di laptop ya. Beberapa orang itu nggak bisa ya. Nggak bisa, Oh, di Bu, HP hanya 9 bisa. maksimal. Kalau di Oh, 9 tapi gimana caranya Mas? Ibu pin 9 orang aja, nanti muncul 9 orang di layar. Di unpin dulu. Tidak harus. Ditambahkan, Bu. Ditambahkan aja ya. Kalau Bu Ani Iya, pakai tambahin aja. aplikasi Teams biasanya bisa langsung 9 Bu kalau udah ada yang 9 on cam. Oh, gimana caranya? Saya belum pernah mengepin ini. Kalau pakai web cuman beberapa Bu, nggak bisa sebanyak, nggak bisa sampai 9. Oh, oke. Ya wes lah. Atau gini aja. Oke, saya namanya saja ini ya, saya screen ya. Siapa ya ini? Ini biar tidak muncul namanya, biar tidak muncul nasinya itu. Ada Dinda Fauzi. Ini saya screenshot saja. Oh, ada yang di jalan ini ya? Iya. Di jalan, waduh. Sekarang kuliah online sambil di jalan ya? Iya. Pulang kampung Bu. Hah? Gimana pulang kampungnya? Ini pulang ke Pati sih Bu. Ini kan kemarin di Semarang. Mau ambil laptop sama peralatan itu. Oke, hati-hati ya. Ini saya screenshot dulu, saya coba screenshot dulu. Matikan dulu Mas videonya Mas, saya ambil yang lain. Oke, saya sudah screenshot satu sheet saja.
Baik, kira-kira ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Belum, Bu. Belum ya? Baik, kita nanti kita lanjutkan. Nah, saya mohon sambil di dalam minggu depan ini sambil dipelajari yang pertama SOP tugas besarnya ya. SOP tugas besarnya juga tadi dari referensi yang saya sebutkan, pertama yang dari Permen PU itu sudah lengkap sekali di sana. Jadi nanti kalian bisa mempelajari dulu sebelum kita pertemuan minggu depan. Baik, kalau tidak ada pertemuan tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan kalian dan kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih Bu. Saya live dulu ya. Ya, Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Makasih Bu. Kasih Bu. Acap ganteng banget deh. Masih ada ibunya nggak? Acap kurang ajar. Buset, potong rambut kalian semua ya.